Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua LPPM, Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti, MPIPU. Yang kami hormati Sekretaris LPPM, Dr. Sri Wahyu Handayani, SHMH. Yang kami hormati Ketua Puskor Pengabdian, Profesor Dr. Nuni Inaretnaning Tias, MS, serta para Bapak Ibu peserta sosialisasi pengabdian pendanaan BLU tahun anggaran 2026 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di media Zoom dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, Senin 8 Desember 2025. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Ketua LPPM. Acara ketiga, foto bersama. Acara keempat, pemaparan materi panduan pengabdian. Acara kelima, tutorial upload proposal pengabdian. Acara keenam, sosialisasi laporan keuangan pengabdian dan SPTB. Acara selanjutnya, diskusi dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua LPPM yang akan dibawakan oleh yang terhormat Profesor Dr. Eli Tugianti, MPIPU. Disilahkan. Nggih, matur nuwun Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati ini ada selamat siang Bu Sri Wahyu Handayani, Sekretaris LPPM. Nggih. Bu, dan ini tidak lupa, alhamdulillah matur nuwun Prof Nunik, nggih. Ada Prof Nunik, Prof Cici, Prof Silestari, nggih. Bu Ajeng tentunya ada Pak Arief dan juga Bu Sri Hartini, Sekretaris Pusbang Pengabdian pada Masyarakat, serta Bapak dan Ibu peserta yang hadir kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat pendanaan PLU untuk tahun 2026. Oke. Semuanya yang sudah tahu, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi yang jelas adalah bahwa semoga 2026 nanti secara administrasi Bapak dan Ibu akan bisa memenuhi administrasi dengan ya sesuai dengan ketentuan umumnya lah. Tidak seperti yang kemarin-kemarin di tahun 2025 ini jadi akhirnya banyak saya jujur saja banyak pencairan yang harus mundur-mundur karena menunggu bahwa banyak di antara kita sebenarnya yang memang tidak segala sesuatunya tidak tepat sesuai yang diharapkan dan juga tidak tepat dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kemarin memang banyak hal yang akhirnya menjadikan pencairan penganggaran di dana 2025 banyak yang mundur-mundur. Tapi harapannya ke depan kita semua saling bekerja sama, saling support dan lain sebagainya, karena nama-nama Bapak dan Ibu yang sudah mau dicairkan itu kan di satu SK yang sama. Jadi kalau tidak mungkin saya harus pilih dari SK
nanti saya akan terlalu lama untuk pengajuannya lagi, sehingga saya hanya bisa memohon Bapak dan Ibu itu besok kalau pas dimintai untuk laporan kemajuan, tolong laporan kemajuan, SPTB, terus mungkin luaran-luaran dan lain sebagainya, mohon untuk bisa dipenuhi adalah demi kelancaran administrasi. Dan yang kedua, mungkin sedikit ada tambahan bahwa kita mencoba, ya kami LPPM mencoba untuk menapaki lah apa yang sudah ada di rensranya Unsud, bahwa di tahun 2026 itu paling tidak kita memang harus lebih luas lagi di kawasan Asianya, nggih. Jadi kalau kemarin titik beratnya ada di ASEAN, kami mencoba untuk bisa di mulai Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan mencoba ini keluar dari ASEAN-nya, kita mencoba akan ada pengabdian yang ada di Hong Kong. Nggih. Jadi pelan-pelan tapi mudah-mudahan karena ini doanya Bapak dan Ibu, ya semoga LPPM bisa menapaki walaupun sedikit demi sedikit, nggih. Dan nanti juga akan dibuka jadi pengabdian internasionalnya tidak di 3 negara lagi, tetapi juga sudah merambah ke 4 negara, nggih. Dan mungkin yang menjadi nanti akan dijelaskan lebih detail lagi lah oleh Prof. Nunik dan tim, nggih. Jadi yang namanya pembatasan, kalau waktu sebelumnya kan ada pembatasan waktu, bukan batas waktu, batas jarak, nggih. Nah, insya Allah untuk di tahun ini kita sudah mulai menghilangkan batas jarak, sehingga tinggal monggo Bapak dan Ibu, terutama nanti yang mengajukan, kalau pengabdian internasional kan jelas, yang mengajukan pengabdian berbasis riset. Kalau memang mau mau pengabdiannya dikerjakan ada di menapa di luar negeri, nggih monggo gitu, di 4 negara yang tadi sudah kami sampaikan, nggih. Tapi ya monggo dicukup-cukupkan anggarannya, nggih. Sedangkan kalau yang seperti yang tahun lalu adalah Smart Village, desa binaan, itu ya akan tetap ada di wilayah Banyumas lah, paling tidak seperti itu, karena Unsud itu ada di Kabupaten Banyumas, nggih. Dan nanti untuk masalah detailnya saya nyuwun tolong sekali kepada Prof. Nonik dan timnya untuk bisa menyampaikan lebih detail lagi daripada saya yang saya sampaikan secara globalnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan Bapak dan Ibu. Saya matur nuwun dukungannya, supportnya selama ini, nggih, atas kerjasamanya yang baik. Semoga ke depan untuk pengabdian walaupun apa namanya dana PLU kita akan lebih baik lagi. Karena jujur kalau yang pengabdian DPP yang didanai oleh DPPM akhirnya kita bisa tembus sampai dengan 66. Ini merupakan satu prestasi yang luar biasa dari Puskernya Prof. Nunik ini, luar biasa ini. Jadi semoga nanti ke depan tambah lagi bisa tembus sampai dengan 100, itu luar biasa. Dan Bapak dan Ibu tidak hanya, ya karena kita Tridharma, tidak hanya berfokus pada di riset saja, tapi juga sudah mulai merambah ke pengabdian. Itu saja Bapak dan Ibu, matur nuwun atas perhatiannya, atas kerjasamanya selama ini. Nggih, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ajeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Prof. Eli atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Mohon untuk Mas Arief dibantu dengan Mohon izin Bapak Ibu, saya ambil fotonya. Saya hitung 1, 2, 3.
Untuk halaman yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Ajeng sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita memasuki acara keempat, yaitu pemaparan materi terkait dengan panduan pengabdian pendanaan BLU tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua Puskor Pengabdian Profesor Dr. Nugni Enar Tias dan yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Sri Lestari. Kepada Profesor Dr. Sri Lestari, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Eli Sugiyanti selaku Kahim dan tim Puskor Pengabdian serta Bapak Ibu sekalian pengabdi yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya dalam kegiatan yang berulang ya. Untuk setiap kali akan memulai pendanaan baru. Kali ini kita bersama-sama bersyukur ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi untuk kegiatan PKM pada tahun 2026. Setelah tadi pagi kita mengikuti untuk yang penelitian BLU. Baik Bapak Ibu, untuk acara kali ini sama seperti di yang penelitian, kita akan mulai dengan mapa 26 oleh Kapolri Pengabdian Prof. Nunik Ina, kemudian juga pengabdian terutama bagi Bapak Ibu yang baru, dosen-dosen baru, ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Arif Rahman Hikam. Kemudian sosialisasi laporan keuangan juga akan disampaikan oleh Bu Oki nanti untuk sosialisasi laporan keuangan dan SPTB yang dari beberapa hari ini kami banyak mendapatkan pertanyaan tentang template SPTB yang baru gitu ya. Nanti akan dapat penjelasan langsung dari Bu Oki. Kemudian setelah 3 hal tersebut akan dilanjutkan dengan diskusi. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita berikan kesempatan saja kepada Prof. Nunik Ina untuk menyampaikan materi sosialisasi panduan pengabdian BLU tahun 2020. Nunik Ina, dipersilakan. Baik, Mbak Prof. Sisi, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Eli selaku Kepala LPPM UNSU dan Mbak Ayu, Sekretaris. Ya, mohon maaf. Baik, kita mulai untuk diskusi pada siang hari ini. Sosialisasi. Bismillah. Skim yang kami tawarkan dari LPPM adalah sebagai berikut. Penerapan e-tax masih seperti yang lalu ya, PKM berbasis riset, Smart Village, kemudian ada pendukung Smart Village,
dan PKM internasional. Ketentuan umum untuk semuanya ini, ya. Setiap pengusul hanya boleh mengajukan usulan pengabdian sebagai ketua dan anggota atau 2 kali sebagai anggota. Pengusul tidak boleh memiliki tunggakan laporan dan luaran wajib pengabdian. Pengusul adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dan tidak sedang tugas belajar. Pengabdi wajib mengikuti seminar nasional internasional yang diselenggarakan oleh LPPM Unsud. Mitra PKM adalah masyarakat luas, kelompok di luar Unsud, dan luar negeri nih ya, dan luar negeri dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bekerja sama yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh kedua belah pihak dan distempel. Usulan pengabdian mengikuti format yang sudah ditentukan dan dapat dilihat pada lampiran buku panduan. Pendanaan, pengusul wajib membuat RAB, pendanaan mengacu peraturan Menteri Keuangan. Kalau tadi nanti ada Mbak Oki ya yang akan menyampaikan peraturannya sekarang yang dipakai. Diterimakan kepada mitra minimal ini senilai 50% dari pendanaan, baik dalam bentuk peralatan atau sistem, software, dan bahan habis pakai. Operasional kegiatan maksimal 30%, biaya perjalanan dan lain-lain maksimal 15%, pemantauan internal maksimal 5%, dan skim PKM internasional memiliki komposisi ini yang berbeda nanti pendanaannya. Kemudian untuk yang pertama, program penerapan IPTEX, kriterianya ini monotahun, IPTEX pengabdian yang diusulkan tidak harus berdasarkan hasil penelitian dari tim pengusul, tapi harus menyebutkan sumber pustakanya. Syaratnya, tim pengusul adalah seluruh dosen Unsud aktif dengan jabatan asisten ahli. Jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua, wajib melibatkan mahasiswa, ini 1-2 orang. Mitra berupa kelompok masyarakat di luar Unsud yang tidak ada hubungan keluarga. Harus ada surat kesediaan mitra dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra bermaterai 10.000. Bapak Ibu jangan sampai terlewat ya untuk syarat ini. Kemudian luaran wajib publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN ataupun proceeding LPPM Unsud setelah mengikuti seminar. Seminar nasional diselenggarakan oleh LPPM Unsud, profil hasil pengabdian. Luaran tambahan boleh berupa produk, metode, video kegiatan, publikasi berita pada media massa, cetak atau elektronik, buku TTG, dan lain-lain. Besaran dana maksimal 20 juta. Untuk skim yang kedua adalah program pengabdian masyarakat berbasis riset. Kriteria program, tema pengabdian yang diusulkan harus berdasarkan hasil penelitian dari tim pengusul. Ini tim boleh ketua atau anggota. Mono atau multi tahun, maksimum 3 tahun. Multi harus dijelaskan dalam roadmap atau lembar pengesahan dituliskan berapa tahun dan pelaksanaan tahun keberapa. Ya, pada lembar pengesahannya. Tahun keberapa. Syaratnya tim pengusul adalah seluruh dosen Unsud aktif dengan jabatan ketua pengusul minimal lektor. Jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua dan wajib melibatkan mahasiswa. Mitra berupa kelompok masyarakat di luar Unsud yang tidak ada hubungan keluarga. Ketua sebenarnya jabatan lektor harus ada surat kesediaan mitra dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra bermaterai 10.000. Kemudian luaran wajib publikasi di jurnal terakreditasi Kemenristek Dikti atau Sinta atau jurnal nasional ber-ISSN. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPPM Unsud, mereka antara mitra desa dengan LPPM ini sering menjadi pertanyaan ya antara desa atau apa mitranya. Boleh mitra, boleh desa dengan LPPM. Profil pengabdian, hasil pengabdian. Luaran tambahan boleh sebanyak-banyaknya, artikel proceeding, produk, metode, video kegiatan, publikasi pada berita pada media massa cetak atau elektronik, rekayasa sosial atau buku TTG dan lain-lain. Besaran dana 30 juta. Untuk program Smart Village ini
kriteria program ini diprioritaskan pada desa yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi smart village. Sudah ada pilihannya dari LPPM yang disetujui oleh rektor atau ketua LPPM dan dikompetisikan. Program kegiatan dituangkan dalam roadmap 3 tahun mengacu 6 pilar program smart village, yaitu smart people, smart mobility, smart economic, smart government, smart living, smart environment. Keberlanjutan program ditentukan dari hasil MONEF yang dilakukan oleh Ketua LPPM. Syaratnya, tim pengusul adalah seluruh dosen UNSUD aktif dengan jabatan Ketua Pengusul minimal lektor dan tim pengusul berasal dari multidisiplin ilmu. Tim pengusul wajib melibatkan mahasiswa, jumlah tim pengusul 3-8 orang termasuk ketua. Program Smart Village harus ada PKS dulu ya antara mitra dengan LPPM. Luaran wajib berupa publikasi di jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, Ismasur ya, yang diselenggarakan oleh LPPM UNSUD, video kegiatan dengan branding UNSUD yang diupload di YouTube dan jumlah reviewer lebih dari 100, publikasi berita di media massa cetak atau elektronik, data indeks kemiskinan sebelum dan setelah adanya program Smart Village, karya atau produk berbasis IT, profil hasil pengabdian. Luaran tambahan Smart Village ada haki, artikel proceeding LPPM UNSUD, produk, metode, rekayasa sosial atau buku TTG, standing banner, poster, dan lain-lain. Besaran dana maksimal 40 juta. Ini Smart Village itu pengembangan desa menuju desa mandiri sejahtera meliputi warga cerdas, mobilitas cerdas, ekonomi cerdas, pemerintahan cerdas, pola hidup cerdas, dan lingkungan cerdas. Kemudian bentuk Smart Village, bentuk konkret dari program Smart Village adalah pelatihan kader-kader digital desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, dan pembentukan desa percontohan atau piloting desa. Pemanfaat Smart Village, program Smart Village, masyarakat desa akan mendapatkan manfaat dari teknologi, yakni masyarakat akan mendapatkan pendampingan dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang inovatif untuk mengembangkan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi lokal. Manfaat berupa terbukanya peluang untuk berkolaborasi langsung dengan berbagai pihak, dan program Smart Village juga akan membuka akses kesetaraan antar wilayah kota dan desa. Ini yang ditunjuk ya, sudah dari 3 tahun ini ya. Ada Desa Gunung Lurah, Desa Panembangan, Desa Pandak, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Silongo, Kabupaten Banyumas, Desa Panembangan, Kecamatan Silongo, Kabupaten Banyumas, Desa Pandak, Kecamatan Baturadin, Banyumas, Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Banyumas, dan Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Jadi Bapak Ibu di Smart Village, desa-desa tersebut. Kemudian untuk mendukung lebih berkembangnya desa Smart Village, maka ada program pendukung Smart Village. Ini program dilaksanakan di desa program Smart Village yang tadi itu. Ini maaf masih tertulis Surong ya, terlewat ini. Bersifat monotahun yang mengacu 6 pilar tadi, yaitu Desa Pandak, Panembangan, Gunung Lurah, Lumbir, dan Pekuncen. Syaratnya tim pengusul adalah seluruh dosen UNSUD aktif, tidak sedang mengikuti tugas belajar dan dapat melibatkan tenaga kependidikan. Tim pengusul adalah berasal dari multidisiplin ilmu. Tim pengusul wajib melibatkan mahasiswa, jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua, dan pengusul harus menyesuaikan roadmap program Smart Village di desa yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu harus berhubungan dengan yang mengajukan Smart Village. Kemudian program pendukung Smart Village ini keluaran wajibnya publikasi di jurnal nasional ber-ISSN atau prosedur LPPM UNSUD, seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UNSUD, profil hasil pengabdian, luaran tambahan berupa produk, metode, video kegiatan, publikasi berita pada media massa, cetak atau elektronik, dan buku TTG, dan lain-lain. Besaran dana 20 juta. Kemudian program pengabdian internasional, ini program dilaksanakan di Malaysia atau Thailand, Vietnam, dan Hong Kong. Bersifat monotahun, pelaksanaan program dikolaborasikan melalui KKN internasional. Pengusul bertindak sebagai DPL KKN internasional nantinya.
Pengusul mempunyai program mengajar untuk memperkenalkan budaya dan rasa nasionalis Indonesia. Syarat dalam satu proposal pengusul hanya terdiri dari 1 orang dosen aktif. Untuk tiap negara akan diseleksi 3 usulan program terbaik dan akan dikolaborasikan menjadi program kerja KKN internasional di 1 negara, Malaysia atau Thailand, dan ini tambahannya Vietnam dan Hong Kong. Pengusul akan menjadi pemonef kegiatan KKN internasional. Luaran wajib publikasi di Jurnal Nasional Beri-SSN atau Proceeding LPPM Unsud, seminar internasional yang diselenggarakan oleh LPPM Unsud, publikasi berita di media massa cetak elektronik, profil hasil pengabdian, luaran tambahan antara lain produk, metode, video kegiatan, dan buku TTG. Besaran biaya maksimal 15 juta jadi untuk tiket dan lain-lain deh. Kemudian ini contoh tema pengabdian untuk Malaysia, tentang pendidikan anak, parenting, pola hidup sehat, wawasan kebangsaan, keagamaan, seni budaya, dan menghibahkan buku paket yang berdasarkan yang sudah pernah dilakukan di Thailand. Pertanian, kesehatan, keagamaan, pendidikan bahasa Inggris, seni budaya, dan nanti mungkin dapat ditambahkan untuk Hong Kong dan Vietnam ya, karena kali udah saya gambaran dari Bu Prof. Eli. Ini format usulannya dapat diunduh dari Bitly, walaupun Bitly ya, ini dapat diunduh di sini. Kemudian jadwal kegiatan, mengikuti jadwal kegiatan yang sudah ditentukan untuk laporan akhir yang tahun 2025 ini sampai 20 Desember. Penerimaan usulan PKM di Sinilitapmas 22 Desember sampai 22 Januari. Pengumuman di web LPPM berikut, kemudian proposal diunggah pada laman Sinilitapmas Dev Unsud ACID. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paparan dari saya. Dan ini dari tim Puskor, nanti tolong dibantu jika ada diskusi dan sebagainya. Terima kasih. Demikian Mbak Prof. Cici. Monggo. Baik, terima kasih Bu Prof. Nuni. Penyampaian materinya, diskusi nanti sekalian ya Bapak Ibu. Yang berikutnya kita berikan waktu kepada Pak Arif Rahman Hikam untuk memberikan tutorial proposal pengabdian. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih waktunya Prof. Cici. Bapak Ibu, saya izin share untuk menampilkan bagaimana tutorial dalam mengupload ataupun nanti submit usulan untuk pengabdian. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Oke. Jadi yang pertama itu nanti setelah sistem Sinilitapmas dibuka, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum nantinya bisa submit ataupun mengajukan usulan. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke konfirmasi biodata. Ini juga sudah tahun-tahun sebelumnya sudah pernah Bapak Ibu. Jadi ini adalah langkah pertama di mana sebelum kita konfirmasi biodata, kita bisa update atau memberi perbaruan pada riwayat biodata kita. Mungkin bisa dari penelitian nanti ditambahkan, kalau yang belum ya Bapak Ibu, yang tahun 2025 ditambahkan, juga mungkin artikel, seminar, itu Bapak Ibu lengkapi yang terbaru, baik itu HAKI ataupun yang lain begitu nih Bapak Ibu. Pendidikan atau ada yang hal-hal yang baru silakan diperbarui, bisa pakai create riwayat seminar, nanti Bapak Ibu mengisi beberapa seminar yang sudah dilakukan di tahun 2025. Oke, setelah diisi atau update, nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi biodata. Nah, setelah sudah dikonfirmasi, nanti Bapak Ibu baru bisa mengusulkan ke pengabdian ataupun penelitian yang ada di sini. Ini saya berikan contoh yang mungkin saya tahun 2025, karena sistemnya belum dibuka, jadi saya tidak bisa
membuka atau mencontohkan tutorial secara langsung. Jadi saya pakai usulan yang saya kemarin. Ya, jadi tahapannya Bapak Ibu, mungkin nanti dosen-dosen baru mungkin ya yang baru pertama kali mengajukan. Jadi nanti setelah ada ajukan gitu ya buat proposal, ini nanti akan diarahkan untuk mengisi halaman yang pertama itu adalah judulnya, skimnya, dan keyword dan juga abstrak. Ini wajib. Ini bisa sementara, tidak harus langsung sesuai dengan yang final gitu ya Ibu. Bisa diisi dulu, nanti bisa diperbaharui lagi sebelum nanti difinalkan. Nah, setelah membuat judul, skim, keyword, dan abstrak, dan lain-lainnya di bawah sini, nanti ada persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, di mana di sini ada poin-poin syarat terpenuhi, ini yang wajib kecentang begitu nggih. Kalau ini yang di atas otomatis, yang tidak otomatis adalah yang bagian sini, jumlah anggota. Jadi perlu menambahkan anggota sesuai dengan ketentuan. Kalau di pengabdian itu minimal 3, maksimal 5 begitu. Jadi bisa tambahkan anggota dengan mengklik tambahkan anggota. Nah, untuk anggota itu juga harus konfirmasi biodata terlebih dahulu supaya bisa ditambahkan. Dan tadi ada tambahan mahasiswa, untuk yang terlibat ini juga wajib bisa ditambahkan 1 atau 2. Nah, setelah syarat ini sudah tercentang semua, ada beberapa lagi yang akan dilakukan, yaitu submit rincian dana, di mana ini nantinya akan sesuai dengan dana yang ada di proposal dan anggaran yang Bapak Ibu di kegiatan pengabdian ini. Dengan komposisi seperti idealnya seperti yang pada panduan. Jadi yang dihabiskan untuk mitra atau diberikan ke mitra itu 50%, nanti ada yang untuk survei perjalanan berapa, honor berapa, dan juga internal monef berapa. Dalam mengisi ini juga satu persatu nggih Bapak Ibu. Jadi dirinci kuantitas biayanya, nanti totalnya berapa. Ini perlu satu-satu memasukkannya. Tapi tidak, kalau sudah ada Bapak Ibu buatnya di Excel, itu akan lebih cepat. Begitu sampai nantinya dana yang kita ajukan berapa? 20 juta kita maksimalkan. Nanti setelah diproses gitu di seleksi, itu nanti ada yang disetujui berapa. Kalau saya dulu 20 juta karena IPTEX, terus disetujuinya adalah 12,850. Nah, ini nanti waktu revisi, kita revisi sesuai dengan yang ada disetujui ini. Ya, tapi kita ajukan yang maksimalnya dulu saja, Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah unggah file proposal. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengunggah filenya ada di sini, unggah file proposal yang bentuknya PDF. Dan untuk template-nya, Bapak Ibu bisa melihat yang ada sudah di-share di PPT nantinya. Itu nanti akan diarahkan ke Google Drive, di mana itu ada beberapa format usulan pada berbagai skim, itu berbeda. Saya contohkan yang IPTEX. Ya, nanti karena ini hanya template ya Bapak Ibu, tidak mengisinya di sini. Jadi di-download dulu. Nanti setelah dibuka, Bapak Ibu bisa klik file. Ya, nanti di-download. Di-download dulu nanti dalam bentuk Word, baru nanti di Word-nya itu Bapak Ibu bisa mengisi atau melengkapi sesuai dengan yang ada di kolom-kolom yang sudah tersedia. Ini juga ada deskripsi yang nantinya akan memandu arahan gitu ya, supaya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan nanti yang dinilai oleh reviewer. Begitu Bapak Ibu, ini sudah ada template-nya, dan untuk beberapa program atau usulan itu punya masing-masing template sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload sesuai dengan yang akan didaftarkan atau diusulkan. Oke, setelah jadi begitu, di PDF-kan dan akan di-upload di sini. Nah, setelah unggah,
atau diupload di sini itu belum selesai Bapak Ibu. Jadi langkah terakhir adalah pengesahan proposal, di mana di sini nanti Bapak Ibu harus mengklik ajukan usulan. Jadi biasanya ya, bagian yang ini sering terlewat Bapak Ibu, apalagi di laporan kemajuan nanti harus ada pengesahan dulu, kita ajukan, baru nanti terdaftar ataupun masuk ke sistem. Itu ada prosesnya juga, diketahui oleh dekan dan juga diklik finalisasi oleh Bukalem. Itu untuk yang proposal. Ini juga bisa dilihat kompilasinya sudah semua filenya tercantum gitu Bapak Ibu, kalau sudah difinalisasi pengesahannya juga. Dan hasil penilaian itu kalau nanti sudah ada seleksi gitu ya, di seleksi ada beberapa penilaian. Nah, penilaian ini yang nanti mungkin waktu revisi bisa melihat komentar yang ada di sini. Oke, mungkin saya langsung jelaskan juga di penelitian di tahap-tahapnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti waktu sudah di pertengahan kegiatan dan diminta untuk mengajukan laporan kemajuan, itu ada beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama logbook. Nah, di sini beberapa kegiatan. Kalau kemarin saya tahunnya ini langsung di 100% kan gitu Bapak Ibu selama ini. Tapi tadi mendengar dari yang penelitian tadi ini bertahap. Jadi kemungkinan koordinasi awal itu 10%, nanti nambah lagi berapa persen, dan di akhir adalah 100%. Seperti itu Bu Cici Betul. Ya. nanti ini juga hal yang baru bagi saya. Kemarin masih salah. Terus laporan kemajuan sama, jadi nanti unggah laporan dan juga SPTB 80%. Luaran juga jangan lupa ada luaran wajib gitu ya yang bisa ditambahkan di waktu laporan kemajuan. Seminar biasanya juga harusnya sudah ya waktunya, itu bisa ditambahkan. Dan sekali lagi pengesahan laporan kemajuan ini diklik Bapak Ibu, ajukan gitu ya supaya masuk ke sistem. Nah, dan nanti terakhir ada hasil review juga. Jadi reviewer memberikan saran juga, dan di akhir waktu tahapan laporan akhir Bapak Ibu upload laporan akhir di sini. Jadi untuk luaran masuknya ke sini di bagian tahap penelitian. Jadi walaupun sudah tahap laporan akhir, untuk melengkapi luaran kita di menu yang laporan yang di tahapan penelitian. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tutorial pengisian dari tahapan usulan begitu nanti di Sinilitapmas dan kemajuan dan sampai nanti tahap akhir. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Bu Cici, Prof Cici. Mungkin nanti bisa ada yang tanyakan, bisa diskusi. Baik. Terima kasih. Baik. Saya tutup. Oke. Mas Arif Rahman Hikam, terima kasih banyak untuk tutorialnya. Jadi memang Bapak Ibu untuk yang pengisian logbook gitu ya, yang sering masalah tidak 100% untuk di semua kegiatan, tapi berjenjang. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Arif. Baik, untuk menginjak yang berikutnya, sosialisasi laporan keuangan dan SPTB akan disampaikan oleh Bu Oki. Silakan Bu Oki, sudah ada di sini nggih? Bu Oki? Nggih, terima kasih. Atur nuwun rawuhnya Mbak Oki. Iya, sami-sami Ibu. Ini selamat yang suara saya bisa didengar ya Ibu? Bisa, Mbak. Iya. Selamat siang Ibu. Di sini kami bermaksud untuk menyampaikan masalah laporan keuangan dan SPTB yang akan dibuat oleh masing-masing pengabdi. Pengabdian kepada masyarakat, nanti proses pencairan dananya terbagi menjadi 2 termin, yaitu termin 1 sebesar 80%,
dan termin kedua sebesar 20%. Nanti pada saat pelaporan keuangan diminta semua pengabdi membuat SPTP, Ibu, surat pertanggungjawaban yang komponennya meliputi sesuai dengan panduan nggih, itu komponennya satu adalah honor pembuatan makalah, laporan, artikel, honor narasumber, dan honor pembuat sistem. Sedangkan yang kedua adalah pembelian bahan habis pakai dan sewa peralatan atau mesin, sewa kendaraan, sewa kebun plot, peralatan penunjang pengabdian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah survei, perjalanan untuk survei dan pendampingan transport monef. Sedangkan item yang keempat yaitu internal monef. Yang masing-masing ada prosentasenya. Mohon tidak melebihi dari prosentase yang ada di panduan Ibu. Di sini kami juga hendak menyampaikan Ibu untuk pengabdian. Di sini ada poin honor Ibu, tapi tidak diperuntukkan untuk anggota tim Ibu. Ini khusus untuk pembuatan makalah. Monggo Bu, nanti redaksinya disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan PMK yang terbaru Ibu, yaitu PMK nomor 32 tahun 2025 untuk SPM tahun 2026. Saya juga mengingatkan kembali Ibu, apabila terdapat pembelian bahan habis pakai atau terpaksa membeli alat yang akan diperuntukkan untuk mitra, apabila itu merupakan produk impor, mohon Ibu berkoordinasi dengan masing-masing fakultas untuk memperoleh izin penggunaan barang impornya. Kemudian untuk pembelian yang di atas 10 juta, mohon segera dikonfirmasi juga dengan tim LPPM karena untuk nominal di atas 10 juta diperlukan dokumen PBJ Ibu. Kalau memang dari fakultas ada yang bisa berkoordinasi dengan fakultas, contohnya dari biologi tadi sudah ada dari Katim bagian umum Ibu sudah bersedia kalau memang dibutuhkan perizinan untuk barang impor dan pembelian yang di atas 10 yang memerlukan dokumen itu dapat disampaikan ke Katim umum untuk diproses dokumennya Ibu. Kalau di pengabdian setahu saya tidak terlalu banyak larangan ya Ibu dibandingkan dengan penelitian. Kalau di cuma yang untuk yang barang yang akan diserah terimakan ke mitra, mohon sebelum proses serah terima dilaporkan ke LPPM untuk dibuat berita acaranya Ibu. Berita acara untuk penyerahan barang kepada mitra, jadi segera berkoordinasi dengan LPPM. Sebaiknya sebelum pelaksanaan, jadi pada saat ke desa atau ke mitra itu sudah membawa berita acara dan tidak bolak-balik ke lokasi Ibu. Jadi bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga. Artinya cukup itu Ibu dari laporan keuangan karena di pengabdian itu tidak terlalu banyak larangan ya Ibu seperti di penelitian. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Oki atas penyampaiannya. Bapak Ibu, semua materi sudah disampaikan. Monggo kita menginjak acara diskusi. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ini yang sudah ada di sini ada Ibu Najmah izin bertanya untuk PKM berbasis riset apabila di awal tahun apakah bisa diajukan kembali untuk tahun kedua? Jika bisa, apakah proposalnya diajukan dengan judul sama? Terima kasih. Prof. Baik, terima kasih Mbak Prof. Jadi hanya menuliskan 1 tahun ya. Apakah dapat diajukan kembali untuk tahun kedua? Ya tidak bisa ya Bu Najmah, Mbak Najmah.
Jadi sebaiknya mau direncanakan berapa tahun kan di situ diwajibkan ada roadmap nih. Tahun pertama apa, tahun kedua mau seperti apa begitu. Nanti goalnya apa begitu. Jadi kalau mau 2 tahun ya dari awal sudah diajukan 2 tahun begitu. Tapi 1 tahun boleh ya, 1 tahun boleh ya. 1 tahun saja. Eh, kalau mau 2 tahun ya dari awal sudah 2 tahun begitu. Kan ada roadmapnya yang jelas begitu. Syaratnya roadmap. Kasih Mbak Prof. Baik, yang berikutnya, Bu Prof. Mohon informasi tentang pendanaan, bahwa tadi telah disampaikan detail presentasi penggunaan dana PKM. Bagaimana jika PKM luar negeri, di mana biaya untuk perjalanan sekitar 50% dari dana yang diterima. Tadi PKM luar negeri 15 juta, biaya untuk perjalanan 15% dari dana yang diterima. Bagaimana Bu Prof. Nunik? Ada ketentuan? Oh, siapa yang ini? Oh, Gua mau ini atau Bu Kali? ini di Bu Prof. Nunik terkait dengan ini pendanaan. di panduan itu berapa Mas? 70. 70% untuk perjalanan ya. Perjalanan. Ya Pak Condro, Prof. Ini di 70% Oke. untuk perjalanan. Oke. Jadi Jadi ini mungkin sudah yang ada. ditanyakan untuk perjalanan sendiri 70% gitu. Bagaimana untuk pendanaan yang lain? Begitu mungkin Pak Condro. Pak Condro, silakan. Barangkali bisa mau komunikasi langsung. Dipersilakan Pak Condro. Dicukupkan kayaknya ya. Ini tidak terlalu banyak yang bertanya. Mungkin Pak Condro mau langsung menyampaikan, tidak apa-apa. Silakan. Matur nuwun atas waktunya. Oke. Nyun sewu, seandainya tadi kan kurang lebih kita itu akan dapat 10-11 juta, padahal biaya tiket itu kira-kira 5-6 juta. Terus bagaimana kami menuliskan di proposal begitu nggih, nyun sewu, matur nuwun. Bagaimana nih? Kenapa boleh bisa Mbak jawab kenapa? Monggo aja Bu Prof. Silakan Bu Prof. Nggih, matur nuwun. Ini Oke. Pak Condro, matur nuwun sangat nih kok. Jadi memang di tahun ini kita buka pengabdian internasionalnya juga nambah negara nggih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk yang PKM internasional hanya ini mungkin spesial khusus nih kok Pak Condro. Untuk yang PKM internasional memang nanti yang lolos seleksi yang atau proposalnya didanai itu beliau itu adalah sekaligus sebagai DPL-nya KKN Pak Condro nggih. Ya, kami sekaligus untuk ngigang-ngigu lah LPPM jujur saja begitu. Dan eh, dananya maksimal saja sudah 15 juta. Andaikan misalnya nggih, saya misalnya ke mungkin yang agak jauh dari Vietnam ataupun Thailand itu kan memang ya sudah tembus sampai dengan 6 nih kan gitu. Nah, terus bagaimana gitu nggih. Ya karena memang ini adalah merupakan pengabdian kepada masyarakat yang spesial gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ditulis ada di apa namanya ditulis di proposalnya gitu. Sebenarnya kan sudah ada ketentuan ya kalau untuk transportasi misalnya maksimal itu 15 padahal ini sudah melebihi dari 50%. Apa yang harus dituliskan? Ya mungkin akan lebih baik ya nanti coba sambil Mbak Oki ya, kalau ini adalah merupakan satu program yang memang berbeda karena ini sebenarnya sambil untuk ngigang-ngigu. Apalagi sekarang untuk ke luar negeri kita kan agak eh, bukan agak lagi memang kesulitan. Ya. Padahal di satu sisi kita harus itu ya katanya Merdeka Maju mendunianya itu kata mendunia yang terakhir itu yang agak kalau ya mudah-mudahan kita ngigus tetapi tidak menyalahi sana sini. Jadi kalau misalnya transportasinya di atas ketentuan itu mungkin
panduan dibuat sendiri lagi aja Bu Prof Nunik. Jadi khusus untuk yang PKM internasional nanti transportasinya adalah bisa lebih dari 50% itu. Jadi nanti di buku panduan yang secara umum itu kan kurang lebih ya 15%-an itu. Jadi nanti kalau yang PKM internasional itu nanti dibuat spesial bahwa untuk transportasi adalah sekian. Dan biasanya memang sebenarnya uang yang untuk PKM internasional itu memang habis hanya sekedar untuk menapa nun pun transportasi dan biaya hidup ada di sana. Sehingga program-programnya pun Bapak dan Ibu tidak perlu yang terlalu spesifik, yang apa namanya muluk-muluk sekali, tetapi adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan kita kunjungi. Ya contohnya kemarin mungkin Pak Condro pada waktu ke Vietnam. Sebenarnya mereka-mereka itu akan senang gembira dengan apabila kita menampilkan tentang apa namanya keseniannya Indonesia, misal seperti itu. Atau mungkin ada satu cerita yang tentang Indonesia atau apa, tetapi itu bisa sebagai salah satu kegiatan pengabdian yang monggo nanti tinggal bikin bukunya atau mungkin yang seperti apa. Tapi yang jelas memang agak berbeda karena uangnya itu habis untuk tiket serta biaya hidup yang dimanfaatkan di negara tujuan kita. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang mungkin untuk yang selain Pak Condro sekalian saja saya matur. Monggo Baik, Bu Ayu, terima Bu kasih. Prof Munik, kalau saya mau ditambah ada yang kurang, saya sangat berterima kasih. Terima kasih informasinya. Sudah cekap Pak Chandra atau mau ada yang menambahkan? Cekap Pak Chandra? Oke, baik, kelihatannya sudah cukup ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, izin bertanya Ibu, apakah dosen yang belum asisten ahli boleh mengajukan? Belum asisten ahli. Monggo, Bu Prof Eli mungkin ya? Belum asisten ahli berarti Tenaga pengajar ya? CPNS ya. CPNS PNS, baru tenaga dokter pengajar. baru Baru diterima. masuk ya, baru masuk kan mungkin yang tahun 2025 baru masuk nih. Gimana? Tapi mereka itu sebenarnya gimana ya? Yang jadi anggota dulu boleh kan? Iya, boleh. Boleh nggak Bu Nunik lah. Oke. Karena mereka itu juga butuh Iya. kum untuk naik Puluh itu ya. jadi PNS-nya nggih. Jadi dari CPNS untuk jadi PNS kan mereka juga butuh nggih. Butuh untuk napa kum pengabdian ya. Untuk sementara jadi anggota dulu mungkin tidak apa-apa nggih. Monggo lah gitu nggih. Oke. Baik, terima kasih Bu Prof Eli. Mbak Lilik atau Mas Lilik nggih, ini boleh tapi menjadi anggota dulu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Lutfi Kalbu Adi. Izin Bu, barangkali saya tertinggal. Apakah kami bisa akses file pedoman atau panduan penelitian dan pengabdiannya? Jika bisa, laman mana yang dapat kami akses? Terima kasih. Monggo, ini mau dijawab siapakah? Mbak Ayu atau Bu Prof Nunik? Prof Nunik dulu boleh, nanti ditambahkan Mbak Ayu. Ya baik, Mbak Prositi, untuk Pak Lutfi, ya ini buku panduan pengabdian dan penelitian juga komisi etik nih mau dijadikan satu, ya Mbak Ayu benar demikian, ya. Jadi masih dalam ini masih mau dikompilasi begitu. Monggo, tambahkan. Bu Ayu, silakan. Oke, baik, terima kasih ya Bu Cici. Oke, terus Prof Nunik ya Mas Lutfi, nanti kita sedang dalam proses mengkompilasi, kami satukan buku panduan penelitian dan pengabdian serta kita lengkapi juga dengan pengajuan komisi etik ya. Karena nanti ketika akan publikasi itu biasanya dari publisher meminta
apakah sudah ada surat untuk komisi etiknya, persetujuan etiknya gitu. Jadi kita jadikan satu dan bisa diakses di lppmunsut.ac.id. Nanti bisa diunduh di sana. Insya Allah sebelum tanggal 22 sudah kami publish. Mungkin demikian Bu Prof. Cici. Terima kasih. Baik, terima kasih Ge. Jelas Ge. Lutfi sudah terjawab. Ditunggu. Ditunggu sebelum waktunya itu sudah pasti dipublish. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan sudah habis. Barangkali ada yang mau langsung bertanya, silakan. Silakan jika ada yang langsung bertanya. Barangkali ada pertanyaan lagi atau memang sudah jelas sekali? Alhamdulillah ya, nanti ini menjadi pengabdi-pengabdi yang luar biasa. Prof. Cici, nun sewu, Oke, kalau saya tambah sedikit, sakit nggih? oke. Silakan Bu Prof. Nggih, Sakit. nggih. Ini mungkin hanya sekedar tambahan informasi saja. Kemarin banyak dari kita lah nggih. Pas pada waktu mungkin setelah revisi setelah direview oleh tim reviewernya BLU, proposal BLU itu kan ada yang memang harus diperbaiki. Kalau diperbaiki pasti Bapak dan Ibu paham, oh ya saya harus memperbaiki. Tapi ada kalanya proposal itu mungkin sangat sempurna, sehingga tidak ada perbaikan misalnya anggaran dan atau mungkin redaksi dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu kalau memang Bapak dan Ibu proposalnya adalah proposal yang sempurna, tetap saja Bapak dan Ibu itu melakukan revisi dan unggah pada waktu bersamaan dengan yang mungkin direvisi atau dan yang lain. Jadi tetap walaupun mungkin tidak ada coretan satu coretan pun, tetapi Bapak dan Ibu tetap unggah pada waktu untuk proses revisinya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian sama yang BAST ya. Tolong Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Cici bahwa atau mungkin malah Prof. Nonik ya, atau yang lain tadi bahwa Bapak dan Ibu kalau memang mau menyerahkan, karena ini ya mungkin yang kecuali pengabdian internasional itu kan ada barang yang akan diserahkan ke mitra itu. Tolong BAST-nya yang yang jelas dan disiapkan terlebih dahulu sehingga pada saat memang itu barang akan diserahkan, BAST-nya sekaligus Bapak dan Ibu untuk ditandatangani oleh pihak desa, pihak mitra ataupun yang lainnya. Jadi nanti bisa bahwa BAST itu pun diunggah di Sinelip Tapmas boleh atau dikumpulkan lah. Monggo Prof. Monik enaknya seperti apa, tapi kami LPPM memang membutuhkan apabila ada barang-barang yang diserahkan ke desa ataupun ke mitra. Jadi nanti BAST itu adalah merupakan bukti bahwa Bapak dan Ibu pengabdi sudah menyerahkan barang ke pihak mitra. Monggo nanti untuk teknisnya saya serahkan ke Prof. Nunik ya. Saya ini pun kados budi tapi jelas kalau di LPPM memang membutuhkan ya. Matur suwun. Baik, terima kasih banyak informasinya Prof. Eli. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya monggo. Ada lagi ada dari Prof. Eli atau ada yang mau disampaikan, Mbak Oki, barangkali? Ya, benar sekali dari Prof. Eli tadi, supaya revisi itu sangat penting karena pada saat Bapak Ibu nanti membuat laporan kemajuan dan seterusnya, jika belum ada revisi akan terhambat begitu untuk proses selanjutnya. Oke, baik. Jadi meskipun tidak ada perbaikan sama sekali, tetap harus unggah ulang dari proposal yang sudah bagus itu, tetap harus diunggah ulang seperti itu pada saat masa periode revisi, tetap harus mengunggah ulang gitu. Untuk diperhatikan Bapak Ibu seperti itu, nggih, Prof. Eli. Oke, baik Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang menambahkan? Monggo, Bu Wahyu, barangkali Mbak Ayu. Sudah cukup? Prof. Eli, ada lagi barangkali? Oh, ada lagi yang bertanya. Bentar.
Mana? Oke. Izin bertanya untuk pengajuan ini dari Mbak Nia Ulfa. Oke, Mbak Nia Ulfa, izin bertanya untuk pengajuan BAST sampai dengan siap dibawa saat penyerahan barang waktunya berapa lama? Monggo, Bu Prof. Bu Prof Nunik, monggo, berapa lama saat pengajuan BAST sampai dengan siap dibawa saat Nah, ini pengajuan BAST sampai dengan siap dibawa saat penyerahan barang waktunya berapa lama? Saya Oke, Bu Kak. Cici, mungkin saya bisa Nggih. menjawab. Oke, boleh, Mbak Oki. Terkait keuangan, monggo Mbak Oki. Untuk BAST barang yang akan diserahkan ke mitra atau ke desa, mohon seminggu sebelumnya, sebelum keberangkatan, sudah dikonfirmasi ke kami, Ibu. Jadi pada saat eh, dokumen dibawa sudah lengkap, hanya tinggal tanda tangan. Begitu, Ibu. Oke. Bisa dikonfirmasi, diserahkan ke LPPM, filenya, nanti kelengkapannya ada di kami, nanti baru kami akan share ke Bapak Ibu sebelum berangkat ke lokasi. Begitu, Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Oki penjelasannya. Jadi paling enggak seminggu, 1 minggu sebelum berangkat sudah diserahkan ke LPPM, nggih, Mbak Oki, nggih. Nah, nanti Iya, dicek Ibu. dulu pada saat keberangkatan sudah siap. Itu Iya. Mbak Nia Ulfa, sudah jelas? Mbak Nia? Oke, saya kira Ibu, sudah, nggih. sudah Kemudian jelas. Nggih, terima kasih Mbak Nia. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara tugas belajar dan izin belajar? Maksudnya, apakah izin belajar boleh untuk mengajukan pengabdian? Nah, silakan Bu Prof. Nunik. Oke, nanti Bu Prof. Eli bisa menambahkan. Nggih. Memang nggih, kalau yang kemarin menjadi temuan itu yang sedang tugas belajar itu sama sekali tidak boleh ya. Tapi kalau izin belajar mungkin eh, kalau menurut saya ini mungkin nanti Bu Prof Eli mengkonfirmasi kembali. Kalau yang izin belajar kan mungkin masih butuh untuk BKD dan seterusnya seperti itu ya. Ya sebatas menjadi anggota kalau menurut saya sih. Oke, Ya, kemarin begitu. ya, monggo. Kalau menurut Bu Prof Eli seperti apa aja, monggo. Oke, monggo Bu Prof. Eli menambahkan. Oh, nggih. Ya memang karena kemarin temuannya memang kalau di dikti itu kemarin izin dikti datang ke kita, memang antara tugas dan izin itu memang tidak diperbolehkan. Sebenarnya seperti itu. Eh, Mungkin kalau memang ini ya monggo kalau yang izin belajar ya karena gimana ya? Boleh menjadi, Sebenarnya ini kalau siapa kemarin tadi yang boleh sedang menjadi sekolah siapa sih ya? Pak Abu nje. Pak Abu sekolahnya kapan lulusnya sih gitu nje. Kan saya jadi bertanya itu nje. Kapan mau lulus Pak Abu ini? Pak Abu, monggo bisa komunikasi langsung Pak Abu. Monggo dibuka aja Pak Abu Bang, di Abu rumahnya Ari, sendiri. silakan biar lebih jelas. Biar lebih jelas bisa komunikasi langsung Pak Abu Ari. Pak Abu Ari, apakah masih ada di sini? Oh, baru 1 tahun nje. Eh, Nah, jadi memang kalau PKM internasional tadi yang sudah saya sampaikan di depan, J, ini kan sebenarnya kolaborasi atau memang iga-igunya antara pengabdian dan juga KKN internasional ini sebenarnya. Jadi kalau andekan itu ada anggotanya memang ya lebih berat karena uang yang 15 juta itu memang benar-benar biasanya kan hanya habis untuk di transport tiket dan satu di orang. biaya hidup nggih. Jadi mohon maaf Pak Abu mungkin kalau Pak Abu untuk mengajukan PKM internasional nanti ya setelah lulus saja lah nggih. Akan lebih baik nggih karena satu kayaknya kalau PKM internasional
ada anggotanya itu ya berat nih gitu. Terus Nggih. kemudian yang tadi saya sampaikan memang temuannya adalah mau izin belajar ataupun mau tugas belajar itu sama saja sedang ini Yang sekolah. walaupun ada beberapa mungkin yang sekolahnya S3-nya ada di Unsud ya, kita masih ditugasi ya, banyak diberi tugas oleh apa namanya untuk mengerjakan ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Ya misalnya biar nggak kelihatan banget ya mungkin seperti yang Prof. Nonik itu ya ada di anggota lah, Anggota. jangan Nggih. di ketua. Kalau Nggih. memang butuh sekali, tapi itu pun tolong apa ya, jangan kemudian yang sedang sekolah menjadi anggota semua itu juga akan memperberat. Ini mungkin kalau yang sedang sekolah mau mengajukan menjadi anggota pun tolonglah diskusi dengan saya dulu di LPPM, jadi saya tidak akan mungkin banyak-banyak enggak. Kalau Anda kan hanya satu yang memang sangat-sangat membutuhkan gitu aja. Tetapi kalau yang hanya sekedarnya dan ternyata kuliahnya lulusnya misalnya nanti di Desember tahun 2026 gitu, ya mohon jangan mengajukan dulu karena takutnya nanti ada temuan lagi. Karena yang temuan itu yang mendapatkan nilai kurang baik itu bukan Eli Tugiantinya. Kalau Eli Tugiantinya mau dinilai apa-apa sih ya memang adanya ini. Tetapi yang kena itu adalah sebenarnya institusinya yaitu unsutnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Abu Ari. Baik. Seperti itu nggih Pak Abu Ari. Jadi terutama untuk UKM internasional itu tidak bisa ya Bu Prof. Eli mengajukan. Nah, kalau yang lain masih bisa kemungkinan ada, tapi menjadi anggota. Baik, Bapak Ibu, silakan. Ada lagi pertanyaan? Monggo, ini masih banyak yang ada di sini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi atau sekiranya sudah cukup. Sudah cukup, Bapak Ibu? Sudah cukup, nggih? Kelihatannya sudah cukup, nggih, Bu Prof. Eli? Baik, Bapak Ibu, Eli dan Bapak Ibu semuanya. Boleh. Ini ada di apa? Timeline. Oh, ada timeline. Oh, mau di-share timeline untuk kegiatan PLU ini, Bapak Ibu. Monggo, Mas Arief. Nah, ini ada timeline penelitian dan PKM pendanaan PLU tahun 2026. Ini yang kok ada ketutup ya, Mas? Bisa di-share screen mungkin, Mas? Ketutup ini. Nah, jadi tanggal 4 sampai dengan 20 Desember 2025 itulah unggah laporan akhir pendanaan 2025. Batasnya tanggal 20 Desember. Kemudian tanggal 8 Desember 2025 sosialisasi pendanaan tahun 2026. 22 Desember 2025 sampai dengan 22 Januari 2026 itu masa unggah proposal pendanaan 2026. Kemudian sampai dengan 25 Januari 2026 update luaran tahun 2024. Lalu 23 Februari 2026 pengumuman penerimaan pendanaan tahun 2026 pada tanggal 23 Februari. Kemudian 23 sampai dengan 27 Februari 2026 revisi proposal pendanaan untuk tahun 2026. Lalu tanggal 9 sampai 13 Maret 2026 penandatanganan kontrak penelitian dan PKM tahun 2026. Tanggal 16 sampai 31 Maret 2026 unggah Elvina dan proses pencairan dana. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sukses mendapatkan pendanaan dan kegiatannya lancar. Terima kasih Mas Arief. Ada lagi yang bertanya, mohon Ibu. Prof Cici, nyun sewu sekedar tambahan untuk timeline tadi tidak hanya pengabdian Oke. tapi juga penelitian.
Nggih, Nggih. itu aja. Penelitian dan pengabdian Nggih, sama ya. dan bel ujul belum. Nggih, nuwun. Baik, terima kasih Bu Ayu tambahannya. Ada lagi, mohon maaf Ibu Prof, apakah bisa diberikan contoh format PKS yang diwajibkan di skim PKM berbasis riset? Di buku panduan ada nggih, Bu Prof nggih? Ada di buku panduan Pak Kredityo Januardi, di buku panduan ada. Ada contoh PKS-nya. Monggo, nanti bisa dilihat di buku panduan tahun 2025 juga ada, nanti yang di tahun 2026 juga ada. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup ya Pak Kredityo, terima kasih kembali. Kiranya sudah semua nggih Bapak Ibu, sudah kita bahas semua, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kita sudah cukupkan saja sampai di sini. Saya selaku moderator minta maaf bila selama memandu acara ini ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bu Prof. Eli, Bu Ayu, Bu Nuni, Mbak Oki, Bapak Ibu sekalian semuanya terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan ini dan nanti banyak yang didanai untuk tahun 2026 serta kegiatannya lancar. Kita sekalian tutup nggih kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Taufiq wal sekali hidayah. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, Mbak Oki, Izinlah. Prof. Bapak Eli, Ibu. J, Nggih. Hari. Ayu. Nggih.